Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ketegan 1, yang kami hormati Ibu Evi Marita sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif bertempat di SDN Ketegan 1 pada hari ini, tanggal 25 Januari 2023 dimulai. Mari kita awali acara siang ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara pada siang ini bisa lancar dan sukses, dan semoga Ibu Evi Marita bisa sampai mendapatkan satu kata, yaitu lulus. Al-Hadiyah wa Niyatin Sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Ketegan 1 kepada Ibu Lili Dwi Retnowati SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Evi Marita Yuli Narti SPDSD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SDN Ketegan 1 yang berbahagia. Marilah kita senantiasa di siang hari ini memanjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena ridhonya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama dalam acara kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Marita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah di SDN Ketegan 1 ini merasa bangga dan berbahagia karena di angkatan 7 guru penggerak guru kami ada yang lolos untuk menjadi calon guru penggerak di kecamatan kami. Mudah-mudahan dengan adanya teman-teman dari Bapak Ibu guru di Ketegan 1 yang lolos ini memotivasi panjenengan semuanya ikut nanti berperan serta mendaftar juga sebagai guru penggerak. Karena apa? Kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, tuntutan dari perubahan zaman yang semakin lama semakin canggih dan kebijaksanaan atau kebijakan dari Kemendikbud
ini nanti mungkin semuanya akan diwajibkan untuk menjadi guru penggerak. Oleh sebab itu, monggo dengan adanya angkatan 7 yang diwakili oleh Ibu Marita ini nanti akan membuka penjenengan untuk daftar di tahap atau angkatan-angkatan berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk diseminasi modul 1.4 ini nanti Bu Marita akan menyampaikan apa yang selama ini diperoleh dari bulan Oktober sampai hari ini di bulan Januari. Tetapi tidak semua materi dari 1.1, 1.2, 1.3 ini akan disampaikan semuanya, tetapi hanya sebagian nanti yang 1.1 sampai 1.3 fokusnya adalah di 1.4. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Marita ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya dan nanti bisa berimbas pada anak-anak didik itu. Dan semakin kedepannya untuk PTN 1 ini semakin unggul dan menjadi sebuah yang terbaik. Walaupun kita itu bukan sekolah penggerak, tetapi guru-guru kita harus menjadi guru penggerak. Monggo ini ada motivasi yang bagus, mudah-mudahan semuanya tergerak karena guru penggerak Indonesia menjadi maju. Itu yang saya sampaikan kepada penjenengan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Manita Yuliwinati SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan bagi tugasnya yang saya hormati Ibu Dwi Retnawati selaku Kepala SDN Ketegan 1 serta Bapak Ibu Guru SDN Ketegan 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini, sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga dengan acara diseminasi ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Langsung saja saya mulai biar tidak berlama-lama. Diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Evi Marita Yuliwinati SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo.
Peserta diseminasi pada siang hari ini adalah kepala sekolah dan guru-guru SDN Ketegangan 1 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya adalah di sini calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Konsep kunci budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan pada hakikatnya itu adalah menuntun murid dalam menebarkan lakunya sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki. Nah, di sini bahwa hakikatnya kita itu hanya menuntun. Seiring biasanya itu kita kebanyakan ya, bukan mungkin kebanyakan atau mungkin saya saja ya. Saya itu kebiasaannya itu adalah menuntut murid untuk bisa melakukan atau memahami apa yang sudah saya ajarkan, seperti itu. Padahal sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah kita hanya menuntun murid, bukan menuntut. Lalu yang kedua, pendidik itu ibarat petani yang menyemai benih tanaman di kebun atau di sawah, yang hanya bisa menyemai, memupuk, dan memelihara benih yang ditanam, tetapi tidak bisa mengubah kodrat alamnya. Maksudnya adalah, misalnya kita tidak bisa mengubah biji jagung tumbuh menjadi biji kacang hijau. Nah, kita itu sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani. Kita hanya bisa untuk memilih benih itu hanya memupuknya, kemudian menyiapkan lahan yang baik, kemudian menyiraminya secara teratur, menjaganya, seperti itu. Kita tidak bisa memastikan bahwa tumbuhan itu harus ketika waktunya dipanen akan menghasilkan panen atau buah yang bagus. Jadi kita hanya bisa seperti itu. Dan tidak bisa mengubah biji jagung tumbuh menjadi kacang hijau. Artinya anak itu sudah membawa masing-masing kodratnya sendiri-sendiri. Ya tugas kita adalah menuntun tadi, menuntun dengan baik, dengan cara misalnya tadi ya memberi arahan, nasihat, mengarahkan kemana, anak ini yang bagusnya di mana, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah guru menghamba pada murid. Artinya, dalam proses pendidikan itu seharusnya kegiatan pembelajaran itu berpusat kepada murid, bukan gurunya. Kebanyakan guru, terutama saya, dulu itu sukanya itu metode ceramah. Jadi semua fokus, diam, perhatikan saya. Nah, seperti itu. Padahal seharusnya bagaimana harus berpusatnya kepada siswa. Anak itu dibuat aktif seperti apa bagusnya. Seperti itu. Lalu berpedoman kepada trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangunkarsa tutpuri handayani. Ing ngarsa sungkulodo artinya di depan memberi contoh bersama. Ing madya mangunkarsa di tengah memberi dengan tutpuri handayani, di belakang memberi seperti itu. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro.
Yang selanjutnya perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan, ya. Kegiatannya kepalan tangan. Jadi ada A dan B. A itu adalah Anda dan B adalah teman Anda. Kemudian menyobek kertas kecil. Tulislah sesuatu atau benda yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan digenggam. Nah, teman yang di sebelahnya itu bisa mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepala Anda sehingga temannya tadi bisa melihat atau mendapat kertas itu tadi. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, gimana? Pertahankan yang ada di kepala kami. Jadi Anda akan berusaha mempertahankan apa yang ada di kepala tangan. Oke, terima kasih. Mungkin adakah yang lain? Jawaban yang lain? Tetap ya? Bisa bertengkar demi meraih yang ada di sana. Iya, betul sekali. Semua jawabannya memang betul semua. Jadi kita jika mempunyai sesuatu terus ada teman yang kepo atau seperti apa itu ya, nah teman tersebut akan berusaha, namun kita yang akan berusaha mempertahankan, bahkan bisa sampai terjadi pertengkaran seperti kata Bu Nini tadi. Ya. Itu artinya sebenarnya kita mau mendendam atau tidak, atau langsung diberikan, yang akan kita lakukan itu kan tergantung pada diri kita sendiri. Entah teman tersebut tadi mau merayu, mau menyuap, atau seperti apapun, kalau kita bersikukuh, ya akan berusaha mempertahankan. Kendali tetap ada pada dalam diri kita sendiri. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini biasanya kan guru merasa guru itu bisa mengontrol murid, pasti. Bahwa semua positif, penguatan yang bersifat positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah ilusi. Karena setiap orang itu mempunyai hak dan pilihan masing-masing untuk berubah. Gitu ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, itu tadi yang sudah saya sedikit saring dulu ya. Stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Nah, setiap orang itu kan mencoba, kalau stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selalu kan kita, menurutku itu bagus. Padahal belum tentu menurut orang lain juga bagus. Tapi kita memaksa, aku bagus ya, pasti bagus, kan begitu ya. Nah, itu adalah stimulus respon. Kemudian, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal juga belum tentu. Yang buruk terlihat buruk itu pasti suatu kesalahan. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, katanya. Mungkin itu hanya sekadar motivasi eksternal menurut saya. Tapi yang menentukan
Saya mau seperti apa, berubah seperti apa, ya tetap diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol. Tenang aja, nanti gini dengan bujukan rayuan. Tapi ternyata kalau memang orang yang nggak mau kan kita tidak bisa memaksa. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Ketika gagal, membujuk, akhirnya kita memaksa. Itulah yang terjadi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau kita berpikirnya itu, aku harus menang, tapi berarti aku kalah. Padahal sebenarnya bukan itu. Teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami dulu pandangan orang lain tentang dunia itu seperti apa. Karena tidak semua pemahaman mereka itu sama dengan pemahaman diri kita. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Dipastikan semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Tidak mungkin hanya sia-sia. Pasti itu ada tujuannya, entah apa itu pasti ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. Sebaiknya kalau kita berkolaborasi, kemudian itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang. Kalau bisa, kenapa harus ada menang dan kalah? Kenapa nggak ada win-win solution atau menang dan menang? Ya. Disiplin positif. Oke. Teori kontrol masih tentang ini ya, tapi ini oleh Dr. William Glasser. Jadi intinya keseluruhannya itu bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin ya, karena ini disiplin positif ya. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini termasuk motivasi intrinsik. Semua perilaku tadi memiliki tujuan. Kok bisa? Ya ini teori motivasi. Jadi ada yang untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, biasanya yang untuk menghargai diri sendiri ini masuk motivasi intrinsik. Berupa apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihannya kita mau jadi seperti apa. Ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk melaksanakan 5 posisi kontrol ini bisa melalui segitiga restitusi. Kenapa harus segitiga restitusi? Nanti ada selanjutnya ya. Kemudian realitas kebutuhan kita itu kan berbeda. Kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Saya lanjutkan ya, ini tentang pokoknya semuanya dirangkum jadi satu di sini. Saya jelaskan lebih lanjut, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin
dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori Kompas 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini tadi ya. Jadi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi intrinsik. Nanti apa sih motivasi intrinsik dari tadi saya sebutkan, nanti kita bahas saja. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini ya, teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasinya eksternal dari luar, hanya untuk menghindari hukuman, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, karena dari luar, dari embel-embel imbalan tadi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya, saya akan menjadi orang seperti apa nanti apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Jadi, saya akan menjadi orang seperti apa ya? Kalau saya sudah berkeinginan, itu kan berarti motivasi dari dalam diri. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Dan biasanya kalau orang sudah dapat motivasi dari dirinya sendiri, itu akan lebih bersemangat untuk meraihnya. Bagaimana caranya supaya saya bisa? Karena sudah dari diri sendiri yang berkeinginan. Beda kalau dari orang lain. Selanjutnya, nah ini menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka artinya tidak terlepas dari perintah. Jadi bukan berarti bebas dari perintah saja, namun juga harus cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka Cetakan Kelima 2013 halaman 469. Nah ini tadi dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Penghargaan kok malah dihukum? Maksudnya adalah seperti ini, bahwa penghargaan itu berlaku sama seperti hukuman. Kok bisa? Karena dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu atau tujuan. Jadi kan masih meminta orang itu tadi. Dorongannya eksternal dari orang lain, sehingga apa? Menimbulkan faktor ketergantungan.
Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie tahun 1993. Jadi maksudnya itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, pengaruhnya bahwa ketika diberi penghargaan, anak-anak akan semangat. Tapi itu hanya berlaku untuk jangka pendek saja. Untuk jangka panjangnya, jika tidak diberi penghargaan, anak akan malas. Itu tadi. Jadi makanya kakak dibilang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak sepenuhnya baik. Lalu yang kedua, penghargaan menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika diberi penghargaan ya sebagus-bagusnya. Ketika tidak diberi penghargaan, kurang tepat seenak-enaknya dalam mengerjakan sesuatu. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Ya karena hanya saat itu saja. Setelah tidak ada penghargaan, tidak bisa terlaksana untuk jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Ketika diberi penghargaan, senang. Ketika tidak diberi penghargaan, merusak hubungan. Jika yang diberi penghargaan pasti tidak semuanya, hanya beberapa saja. Dan yang lainnya, itulah tadi merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti yang sudah saya bilang tadi, menurunkan kualitas itu artinya ketika tidak ada penghargaan, akhirnya menurun semuanya. Kreativitas pun menurun. Hanya naik ketika ada penghargaan. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri. Akhirnya bukan nanti apa ya, saya mau jadi apa, mau jadi bukan, tapi tujuannya sudah mendapatkan penghargaan itu tadi saja. Betul sekali. Lanjut. Sekali-kali tidak apa ya? Ya itu tadi sebenarnya dampaknya itu tadi hanya jangka pendek, tidak bisa jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Nah, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini artinya penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, bisa ya tadi yang sudah saya jelaskan mengakibatkan rasa iri. Karena penghargaan hanya diberikan oleh beberapa saja, yang lainnya tidak mendapat penghargaan, sehingga menimbulkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat, maaf ini ya, hanya sesaat ini kurang untuk menyenangkan guru. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Nah, biasanya kita sudah biasa mendengar hukuman ya, ada peraturan kalau melanggar pasti hukuman. Sekarang kita ganti hukuman itu dengan konsekuensi. Enggak sama saja, beda ternyata. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Mari kita analisa dulu, kita bermain dulu menentukan kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah kejadiannya. Nah, ini ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Nanti kita lihat jawabannya di layar selanjutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, sepakat, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman rata-rata. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Kita punya jawaban masing-masing, kita lihat. Kalau biasanya ini termasuk mencatat 100 kali dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kejadiannya itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada soal belajar, konsekuensi. Betul ya dari tadi ya. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Kok bisa? Ini penjelasannya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi dari tadi apa sih hukuman dan konsekuensi rekor kemarin kan seperti itu. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu tidak harus menyakitkan. Bedanya di situ. Nanti. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau sampai membuat anak itu sakit fisiknya maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama, itu namanya hukuman. Itu contoh konkret yang misalnya tadi sampai mempermalukan, itu kan membuat sakit hati ya. Nah, itu termasuk hukuman contoh konkretnya. Nah, itu nanti masuk ke trapesium usia. Dalam TGP kemarin itu disuruh membuat trapesium usia. Itu isinya kita disuruh mengingat-ingat pada masa lalu, kejadian-kejadian apa yang paling berkesan, yang senang, yang sedih, yang menyakitkan, dan yang membahagiakan itu apa. Dan memang mulai dari usia sekolah sampai bekerja disuruh. Itu rata-rata saya sendiri, saya cerita saya sendiri ya. Apa itu? Itu saya masih ingat kejadian yang memang kurang menyenangkan atau membekas di hati. Ketika pada saat saya masih SD, sangat membekas sekali. Dibulinya itu bukan dibully, tapi saya itu waktu itu iya, masalah dulu itu gini saya ceritanya itu. Apa bully? Jadi saya itu di kelas waktu itu gurunya pergi ya. Tolong ketua kelasnya yang rame dicatat nanti diberi. Sementara saya merasa tidak rame, tapi ditulis sama temannya. Sehingga saya disuruh
push up sama guru saya waktu itu. Saya itu merasa jengkel sekali. Ketika saya bilang, saya kan otomatis saya protes. Tetapi kenapa guru tersebut tidak menanyakan dulu kepada saya? Apakah benar saya tadi itu rame? Apakah benar saya melakukan hal itu? Kalaupun seandainya benar, itu kenapa? Kalau dalam istilah sekarang, dalam pendidikan guru penggerak ini seharusnya guru tersebut bisa melakukan tindakan segitiga restitusi yang akan kita bahas pada siang hari ini, seperti itu. Jadi itu mantelnya itu jengkelnya itu luar biasa. Gitu. Iya, sebenarnya itu sudah saya lupakan, tapi disuruh mengingat dan tapi tetap teringat. Karena itulah bahayanya kita kalau memberi sesuatu kepada anak didik kita. Hukuman, jangan sampai perilaku kita, tindakan kita sebagai guru itu menyakitkan hati. Karena itu akan teringat terus sepanjang hidupnya. Dulu guru saya begini, dulu guru saya kok begini. Itu teringat terus sampai tua. Makanya kita sebagai pendidik harus berhati-hati dengan sekarang. Bukan, kalau sekarang kan takutnya dilaporkan, tapi sekarang lebih takutnya ke memorinya itu yang lebih berbahaya menurut saya. Iya, gini kan itu kan secara fisik ya. Kalau menyakiti secara fisik dan diingat itu juga kurang bagus. Seperti itu. Kemudian konsekuensi, bedanya apa? Konsekuensi itu memang membuat anak tetap, kan ada konsekuensinya, tetap membuat anak merasa tidak nyaman, namun jangka waktunya pendek. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Akhirnya anak itu benci sama kedisiplinan yang terbentuk dalam otaknya itu. Tapi kalau kita melaksanakan konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Melalui hukuman itu bersifatnya itu paksaan. Mau nggak mau melanggar di sini, terima. Tapi kalau konsekuensi, stimulus tanggapan, memacu stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, disesuaikan diri. Lalu hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan karena anak tidak mau dihukum. Sedangkan melalui konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dari hukuman ini anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, bahkan bisa jadi merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi tidak kehilangan hak, tapi hanya dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Ini disadur dari Restitution Diary Person, The 5 Position of Control Yayasan Pendidikan Umum. Ya. Kalau dalam cara itu Terlambat karena dihukumnya bagaimana dulu? Nah, kalau hanya hukumannya itu tidak menyakiti seperti yang tadi, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau misalnya berupa menyakiti fisik maupun hati, itu termasuk. Dan bedanya lagi kalau hukuman, ya, hukuman itu dibuat oleh satu pihak saja, salah satu pihak yang membuat aturan. Sedangkan konsekuensi itu dibuat melalui kesepakatan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kejadian tersebut. Seperti itu.
Saya lanjutkan. Dari tadi saya menyebutkan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini. Restitusi bedanya akan meninggalkan suatu identitas. Identitas dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu akan meninggalkan suatu identitas. Kalau hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak-anak untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapat keadilan, namun murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kenapa? Karena biasanya hukuman kan hanya diterapkan pada suatu institusi saja, misalnya sekolah. Kalau di rumah, dia sudah bisa melanggar dengan seenaknya. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau namanya peraturan itu adalah langsung bersifat memaksa. Kamu harus, pokoknya harus begini. Kemudian anak akan membenci peraturan sehingga meninggalkan identitas negatif atau sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban itu masih bisa diabaikan. Kadang kan kalau hukumnya seperti ini, tapi kalau konsekuensi kadang korbannya itu seperti kadang merasa diabaikan karena tidak atau dipunishment seperti apa gitu, kan tidak memuaskan hatinya si korban. Kemudian murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi perlu disupervisi terus konsekuensi itu karena bisa selalu berubah, disesuaikan dengan kondisi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Itu membantu ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak akhirnya berusaha menghormati peraturan. Identitasnya menghasilkan yang netral. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Pilihannya bagaimana? Lebih jelas ya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban di sini mendapatkan ganti. Sama seperti tadi, misalnya bukunya yang sobek digantikan. Apa yang tadi? Murid atau anak mendapat penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Sehingga menghasilkan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga identitasnya menjadi positif. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi untuk memperbaiki, misalnya bertengkar ya diperbaiki hubungannya. Tawaran, bukan paksaan, ditawarkan dulu kalau restitusi. Bersifat penawaran dulu. Nggak langsung harus seperti ini, harus seperti ini. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, dituntun anak itu ke dalam dirinya. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi saya sudah bilang bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Jadi orang melakukan sesuatu itu butuhnya apa sih? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Yang digunakan itu adalah karakternya. Lalu yang kedelapan, restitusi itu fokusnya pada solusi,
bukan mencari siapa yang salah lagi, siapa yang benar, tapi solusinya seperti apa. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok ini. Ini tadi yang saya bilang bahwa kebutuhan dasar manusia. Setiap melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Dan setiap manusia itu selalu memiliki kebutuhan dasar yang utama. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan dasar kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Semua orang itu pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan, bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, orang tidak bisa makan, tidak punya uang, padahal orang hidup butuh makan, pasti akan berusaha bagaimana. Mesti awalnya yang baik-baik dulu yang dilaksanakan. Ketika hal-hal yang baik itu tidak membuahkan hasil, demi memenuhi hasratnya tadi, dia bisa melakukan hal-hal yang negatif, contohnya mencuri, kan seperti itu. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima itu sama. Tiap orang itu butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Kalau tidak mendapatkan itu, pasti ada sesuatu yang dilakukan. Tiap orang itu pasti butuh kesenangan, butuh kebebasan. Ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi kalau kita itu sudah buka dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu sama seperti ini. Mengapa kok kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kita? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan itu kan dari luar. Tapi kalau keyakinan, hal-hal yang kita yakini pasti kita akan lakukan. Di situ bedanya. Di sini peraturan kelas lingkupnya lebih kecil, jangkanya juga lebih pendek. Keyakinan kelas lebih besar, nanti bisa menghasilkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif menjadikan budaya yang positif. Lingkupnya jauh lebih besar lagi dengan melakukan budaya positif. Nah ini perbedaannya apa peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat itu adalah satu orang saja, ya kan? Satu pihak saja, guru. Kalau peraturan sekolah ya hanya pihak sekolah saja, tanpa melibatkan siapa yang melaksanakan itu, misalnya dari sekolah siswanya. Gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh pihak yang terkait. Maksudnya kalau kelas berarti yang membuat itu adalah kesepakatan antara guru bersama siswanya. Jadi dibuat bersama-sama. Dengan dibuatnya bersama-sama itu pasti otomatis kan disepakati. Sudah berani membuat ya disepakati dong. Dan disepakati harus dilaksanakan.
Tapi kalau hanya peraturan dibuat satu pihak, anak kan gampang kalau bikin, kan kadang begitu ya kita dengar. Seperti itu. Kemudian berdasarkan keyakinan. Yaitu kalau kita sudah yakin bahwa hal itu memang baik untuk kita lakukan, pasti kita akan melakukannya. Nah, berdasarkan keyakinan ini tadi. Kalau peraturan kan enggak, aku nggak yakin kalau itu benar kok, nggak yakin kalau itu baik, itu kan cuma peraturan. Menurut saya itu nggak baik, ya dia tidak akan melakukan. Tapi ketika keyakinan kelas, kan ditanya keyakinannya seperti apa dulu. Kalau mereka meyakini bahwa dengan disiplin, misalnya dengan disiplin, nah ini ada nilai yang dibangun, ada nilai yang dibangun. Jadi tidak serta-merta pokoknya membuat kesepakatan tidak. Selalu ada nilai yang dibangun. Nilai apa? Misalnya tentang disiplin. Jadi nilai disiplin itu tadi kan mencakup banyak hal. Mulai dari disiplin masuk kelas, disiplin dalam pembelajaran, disiplin dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Itu ada nilai yang dibangun. Contohnya kedisiplinan. Diyakini apakah dengan disiplin nanti apa yang terjadi dengan diri saya? Kalau saya disiplin, nanti apa yang saya peroleh dari dalam diri saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya disiplin. Kalau anaknya tadi sudah yakin, maka dia bisa melakukannya dengan enjoy, dengan senang hati, dengan enak. Karena dia tahu dari dirinya sendiri yang dia ingin berubah. Motivasi intrinsik tadi berdasarkan keyakinan. Tapi kalau sudah dari luar dipaksakan, dia tidak merasa, karena pandangan setiap orang itu kan berbeda, harus dipahamkan dulu. Lalu cirinya keyakinan kelas itu harus mudah digunakan dan menggunakan kalimat positif. Jadi kalau bisa tidak usah ada kata-kata jangan. Bahkan jangan ada kata-kata jangan. Itu bisa berlaku juga tidak hanya kepada siswa dalam kita mendidik anak juga seperti itu. Anaknya lari-lari, jangan lari-lari. Biasanya kan kita seperti itu ya. Alangkah baiknya bisa lebih hati-hati ya nak ya. Diperingatkan, jangan. Karena semakin kita biasanya itu semakin kita diperingatkan, semakin kita ingin melanggar. Tidak akan ada seperti itu, jiwa ingin memberontaknya itu selalu ada. Apa gitu? Ya bu. Kalau kamu lari-lari, kamu tidak enak. Nah itu kan namanya diberi penjelasan. Nah kita beri pengertian itu tadi, kita pahamkan. Apa bu? Karena kita beri alasan supaya akhirnya anak itu bisa berpikir, sehingga akhirnya dia kok meyakini, oh iya benar yang dibilang itu tadi, dia yakin aku tidak boleh seperti ini dan dia akan melaksanakan. Daripada jangan lari-lari. Apa? Anak kan berpikir, anak itu rasa ingin tahunya besar. Makanya kenapa aku lari-lari? Segel-segel, kan begitu katanya. Itu ya aku sendiri, padahal dia nggak ngerti gambar ke depannya, yang panjangnya seperti apa. Kenapa? Nah itu gunggung namanya. Lari terus, anak yang paham, dia berhenti, saya nggak paham, aku disuruh buat lari. Seperti itu ya, Bu. Jadi agak berbahaya. Jadi lebih baik kita pahamkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Nah ini posisi kontrol seorang guru. Guru itu memang memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi. Kita mau pilih jadi posisi yang mana? Yang pertama penghukum, ada posisi pemantau, posisi teman, posisi manajer, dan pembuat merasa bersalah. Kalau dari sini kira-kira yang paling efektif sebagai posisi yang mana kita sebagai guru? Manajer. Bisa tahu alasannya? Yang menurut yang terbaik adalah manajer. Pemantau, Pak Jabar bilang memantau. Saya terima.
sebagai teman, boleh Pak T. Ada lagi yang ingin jadi seperti apa? Posisi kontrolnya seperti apa seorang guru? Pembuat rasa bersalah, boleh. Ya ini 5 posisi kontrol. Nah, kalau kita tentang ini urutannya, dari sini sudah terlihat, mulai dari yang kurang bagus sampai yang paling baik. Yang paling kurang bagus itu adalah posisi penghukum. Jadi guru itu hanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu pasti akan membuat apa? Rasa sakit. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya. Biasanya itu guru penghukum seperti itu. Kemudian anak akhirnya apa? Memberontak. Bahkan bisa apa? Menyalahkan orang lain supaya dia tidak dihukum. Dia juga bisa berbohong demi tidak mendapatkan hukuman. Akhirnya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, guru itu dianggap gimana ya, nggak berkualitas. Intinya itu jelek lah. Ya. Nah, seperti itu. Wah, yo guru meneh kok yo. Nek wis dadi guru. Kemudian dampaknya itu anak akhirnya mengulangi kesalahan karena dia hanya dihukum tanpa diberitahu kenapa, tanpa dicari tahu solusinya seperti apa. Sedangkan membuat orang yang merasa bersalah, biasanya itu kalau membuat merasa bersalah itu pakai itu berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu begini. Ibu itu kecewa sekali dengan kelakuannya seperti ini. Itu akhirnya membuat anak merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Akhirnya anak apa? Menyembunyikan, menyangkal juga berbohong. Ini sama. Akhirnya murid cuma bisa berkata, maafkan saya. Hanya bisa berkata maaf. Tapi selanjutnya, apakah ada perbaikan tindakan seperti itu? Akhirnya anak menjadi merasa rendah diri. Karena apa? Dia merasa dirinya itu membuat salah. Kalau kita memposisikannya sebagai teman, nah itu akan membuat apa ya? Alasan untuk muridnya. Alah bu, alah apa kan begitu ya biasanya ya. Ini kan seperti karena kita memposisikan diri sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Kita kan membutuhkan ya teman kan. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu akhirnya menyebabkan apa? Murid ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian akhirnya saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, padahal tidak kan. Kemudian anak akhirnya lemah, tidak mandiri, tergantung sama guru. Karena mengibat baik teman, tergantung. Banyak yang dilanggar, gurunya juga berkata kamu tidak bisa, ayo lakukan, tergantung. Kalau posisi sebagai pemantau, itu gurunya itu berbuat apa? Menghitung dan mengukur. Maksudnya, misalnya kalau ada gangguan, apa peraturannya? Dan jelasnya sebagai pemantau. Apakah kamu melakukan pelanggaran dipantau terus? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika diawasi, anak akan baik. Dipantau, anak akan baik. Ketika tidak dipantau, kemudian menyesuaikan diri tadi ya, langsung murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh
Berapa halaman yang harus saya tulis? Murid akan berkata seperti itu. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai pemantau padanya, oh kamu melanggar, dapatnya sanksi. Oh kamu melakukan kebaikan, kamu dapat penghargaan, seperti itu hadiah. Hanya sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, kalau kita berperilaku sebagai manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya maksudnya tadi melakukan seketika restitusi. Mengapa? Ya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanyakan ke siswa. Sehingga akan menguatkan pribadi siswa itu tadi. Dia kurangnya di mana akan jadi lebih kuat dengan pemahaman-pemahaman yang kita gali apa kekurangannya. Kita beri solusi, tapi solusi biasanya juga dari anak tersebut yang kita minta untuk mencari solusinya sendiri. Karena itu dia berpikir. Akhirnya murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Akhirnya mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Murid bisa mengevaluasi dirinya dengan cara kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini tadi. Jika ada murid kita yang melakukan atau melanggar keyakinan jelas, kita bisa melaksanakan seperti segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Maksudnya seperti apa? Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Misalnya yang bagaimana sih? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh kata-kata yang disampaikan untuk tahap menstabilkan identitas, supaya anak merasa yang gagal itu merasa menjadi positif, bahwa tidak hanya dirinya saja yang seperti itu. Validasi kebutuhan tindakan yang kedua. Apa ini maksudnya? Jadi pada dasarnya kan setiap tindakan manusia itu kan pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, dan kesenangan. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya jika anak memukul. Lalu yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah tahap validasi kebutuhan. Karena memang seseorang itu melakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu tindakan yang ketiga, karena segitiga berarti ada 3 tindakan, menanyakan keyakinan.
Anak melihat kesalahannya, lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal yang itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinannya itu sih. Ini kita bisa juga melakukan setelah itu intervensi selama 30 detik. Ya, ini intervensi ini bisa membantu murid-murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan itu dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Baik, itu yang bisa saya jelaskan pada kegiatan diseminasi aksi nyata motivasi keempat budaya positif. Kita akhiri dulu dengan refleksi ya. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya silakan Bu Indri. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak materi dari kita ya, ada paradigma baru yang saya dapatkan, yaitu tadi ada kata-kata guru bukan tidak boleh menuntut tapi menuntun. Ya. Jadi mungkin yang selama ini saya lakukan mungkin ada salah ya, salah persepsi lah seperti itu. Mungkin nanti setelah mendapat materi ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama dalam mendidik anak-anak. Mungkin ini mendidik anak itu mungkin harus sesuai dengan zamannya ya. Kalau dulu zamannya itu anak itu dikerasi baru nurut. Tapi kalau sekarang mungkin hanya perlu dirangkul, diarahkan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Monggo, ada yang mau? Oh, tanya, nggih, monggo. Apakah pemberian reward itu termasuk misalnya Bersifat jangka pendek. Baik, terima kasih Bu Nini. Sebenarnya belum apa yang tanya jawab, tapi ya apa? Menurut saya kalau pemberian penghargaan seperti apa Bu? Reward, nah itu juga termasuk kurang bagus ya, karena itu jangka panjang. Ketika anak diberi reward hanya ingin mendapatkan reward, termasuk motivasi eksternal itu, jadi tidak akan berjangka lama. Hanya saat itu juga, ketika anak sudah mendapatkan reward, ya sudah.
Lalu bagi anak yang tidak mendapat reward, akan merusak hubungan nanti, buat itu sakit hati. Dan akhirnya tidak berjangka panjang. Dampaknya hanya saat itu saja. Kalau menurut pendidikan yang sudah saya alami, Tapi memotivasi anak ya memang betul. Untuk pemberian reward, penghargaan itu sangat memotivasi. Tapi kan hanya bersifat sementara. Padahal yang kita butuhkan itu adalah yang bersifat jangka panjang. Betul sekali. Jadi perasaan. Hanya kapan hidupnya kita mengandai di kelas-kelas. Kalau anak, Ya, itu kalau misalnya hanya kalau bertepuk tangan atau apa itu kan bukan sebuah kayak sebuah penghargaan yang bersifat spontan ya. Dan itu cuma menghargai, bukan berarti kan kalau yang dimaksud ini kayak rewardnya yang berupa kayak hadiah gitu loh. Nanti aku akan mendapatkan hadiah ini seperti itu. Misalnya ayo kamu juara 1 nanti tak belikan sepeda. Biasanya kan orang tua kan begitu. Nanti enak kalau nggak akhirnya kan kecanduan. Ketika nggak diberi sepeda, mana mau belajar. Malah aku harus sepeda. Ketika sudah dapat, aku sudah sepeda. Jadi besok nggak perlu belajar lagi. Kan begitu. Memang baik, tapi hanya untuk jangkanya pendek itu tadi. Nah kalau maunya jangka pendek ya mau. Tapi yang kita butuhkan itu kan jangka panjangnya. Jadi kita tanamkan dalam diri anak itu tadi. Ya, memang sulit Bu. Kita itu menanamkan itu atau membolak-balikkan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Itu tidak bisa terlihat dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan yang mungkin budaya positif itu kita sudah lakukan sejak dari kelas 1 SD. Belum tentu kita kelas 6 itu sudah memanen hasilnya. Bisa jadi nanti ketika anak itu di SMP, di SMA. Jadi memang kita harus menyadari. Karena gimana ya? Ya itu tadi kan mengubah. Kita kan memberi pemahaman supaya masuk ke dalam, sehingga anak meyakini. Itu butuh proses. Setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi dan ada anak usianya juga kan tergantung dari usianya bisa memahami. Tapi dari usia tadi dibudayakan sehingga menjadi kebiasaan. Ya, semoga diharapkan kalau sudah menjadi budaya, dia ya sudah terbiasa. Seperti itu. Mungkin ada yang mau merefleksi perasaannya apa setelah yang muncul selama ikuti sesi ini untuk membantu saya? Saya Bu Reta. Ya, silakan. Menjawab, merefleksi dari kegiatan Bu Reta pada hari ini yang terkait dengan perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya. Nah, perasaan saya itu ya ada ilmu baru pada diri saya setelah ada pembelajaran dari Bu Reta ini. Perasaan saya ya ternyata makna disiplin itu kita harus benar-benar belajar ya. Kita harus benar-benar belajar dan terus belajar supaya karena kita adalah sebagai guru, kita harus terus belajar untuk mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang lebih baik. Selain kita belajar juga kita harus pandai-pandai untuk memotivasi peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada teman yang lain yang akan menambah.
Terima kasih, Bu ya. Refleksi yang selanjutnya adalah peran ngomong seperti apa yang saya telah lakukan atau yang akan dengan lakukan setelah mengikuti diseminasi hari ini. Demikian. Dan yang sebelumnya seperti apa yang telah dilakukan dan akan seperti apa yang telah Anda lakukan, posisi Amung seperti apa? Monggo. Mungkin bisa dibantu Pak Hendy. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menurut saya yang akan saya lakukan yang sudah dilakukan dan yang akan saya lakukan setelah mengikuti modul ini. Yang sebelumnya mungkin saya itu sering membuat peraturan, memang peraturannya itu bersama dengan siswa. Lah, tapi ada efeknya itu kan ada hukuman itu ya. Ya mungkin setelah mengikuti ini mungkin ada tiga tindakan. Ada tindakan segitiga restitusi itu ya. Nah mungkin saya akan mencoba seperti itu. Nah, ini merupakan ilmu baru ya. Semoga ya saya bisa mencoba seperti itu. Terima kasih. Untuk posisinya kamu mau seperti apa? Seperti manajer berarti ya Pak ya? Ya, seperti manajernya. Terima kasih Bapak Hendy sudah membantu saya untuk merefleksikannya. Tadi sudah dibantu oleh Bu Indri, Bu Lia, ini dan Pak Hendy ya. Saya akhiri acara Pemberian materi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang berkenan dan ada salah katanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan pada hari ini acara penyampaian materi oleh calon guru penggerak Ibu Evi Marita dengan selesai dengan baik dan alangkah baiknya dan lebih baik lagi ditutup dengan doa. mungkin ada pertanyaan gitu. Sebelum doa, saya akan menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan oleh guru. Setelah kita mengikuti diseminasi hari ini, kita itu harus membudayakan budaya yang positif dan bisa berperan menjadi manajer seperti penjelasan dari narasumber tadi. Gitu ya. Hanya sedikit yang saya simpulkan tadi karena saya juga agak mendur. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup doa oleh Bapak Jabbar Nuruddin, SPD. Dan sebelum doa, saya sebagai pembawa acara apabila ada kekurangan kata-kata saya dan kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jabbar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita akhiri kegiatan di siang hari ini dengan membaca doa. Semoga kegiatan kita hari ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
ini juga kalau dipikir-pikir dalam rangka kita menuju kesuksesan untuk sekolah dan anak didik kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وبما علمتنا وبما يعلمنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indri Kurniastuti, guru kelas 5B di SD Negeri Ketikan 1 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Evi Marita Yulianti selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Tanggapan saya setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya merasa mendapat ilmu baru. Ilmu yang paling mengena bagi saya yaitu bahwa guru tidak boleh hanya menuntut, tapi juga menuntun. Karena sejatinya kita sebagai guru tidak bisa mengubah anak. Kita hanya bisa menuntun anak itu mengarahkan ke arah yang lebih baik. Setelah Bu Reta mengikuti program CGP ini, banyak juga perubahan yang saya lihat dari peserta didik Bu Reta. Di antaranya mereka lebih disiplin, lebih nyaman di kelas, dan satu hal yang paling penting adalah mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka tanpa adanya paksaan dari hati mereka. Itulah yang menginspirasi saya sebagai guru. Harapan saya semoga saya juga bisa menerapkan ilmu budaya positif ini kepada peserta didik saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Ketikan 1 akan memberikan tanggapan kepada guru penggerak kami yang sudah melakukan diseminasi materi modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya guru-guru kami, karena di dalam diseminasi ini akan memberikan manfaat, terutama bagaimana guru-guru kami ini nanti dalam proses pembelajaran kepada anak-anak didik kita, selain mengajar, itu ada mendidik, membimbing, dan melatih anak-anak. Di dalam modul materi 1.4 ini banyak sekali manfaatnya, karena apa? Di situ termasuk juga di dalam trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa sistem pendidikan kita sebagai guru itu harus ada 3 pilar. Yang pertama adalah
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Nah, dari 3 pilar ini kalau kita betul-betul menerapkan kepada anak-anak kita hargai sebagai manusia, ini insya Allah perubahan-perubahan pembelajaran yang ada selama ini itu akan ada perubahan-perubahan yang positif ke depannya. Dan ini nanti mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi Marita sebagai guru penggerak akan terimbas kepada guru-guru kami, dan ini nanti juga akan terimbas pada anak-anak sehingga sekolah kami di SDN Ketigan 1 ini ada perubahan ke depannya di dalam pembelajaran di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.